Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Arwan. Di sini perkenalkan nama saya Fernando Putri Islami dengan NIM 2451530111113 dari kelas Teknik Komputer B. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan hasil pekerjaan saya mengenai tugas latihan grup, function, dan union. Langsung saja kita masuk, kita akan membahas dari section yang pertama yaitu section 9 strip 1 yang dimana ini merupakan bab using group by dan having clauses yang dimana kita tugas nomor satunya itu adalah untuk mengidentifikasi vocabulary berdasarkan definisi yang sudah dikasih di bawah. Nah, untuk nomor yang itu vocabulary apa yang fungsinya untuk menentukan grup mana yang akan ditampilkan dan membatasi grup yang tidak memenuhi kriteria grup. Nah, itu merupakan pengertian dari having. Dan selanjutnya itu untuk definisi yang kedua, yaitu fungsinya untuk membagi baris dalam tabel ke dalam grup. Nah, itu merupakan fungsi dari klausa group by. Langsung saja kita lanjut ke nomor dua. Di sini kita disuruh menentukan yang mana yang benar berdasarkan query yang disediakan di bawah karena di soal diberikan query dan kita suruh menentukan berdasarkan itu pernyataan mana yang benar. Nah, berdasarkan itu pernyataan yang benar adalah yang A karena jika gaji Kimberly Grant tidak lebih dari 16.000, having having max salary lebih dari 16.000 itu akan memfilter kelompok dengan gaji maksimum di atas 16.000. Maka dari itu pernyataan A itu yang benar dan pernyataan B, C, D, E merupakan salah. Nah, selanjutnya itu soal nomor 3. Di sini kita disuruh untuk menemukan error dari query yang telah disediakan dan membenarkannya. Nah, kita langsung masuk aja. Untuk query yang pertama itu ada merupakan kode yang salah, di mana query-nya itu salah karena average salary di where itu tidak diperbolehkan. Where itu difungsikan untuk baris individual, bukan hasil grup. Nah, maka dari itu saya benarkan yang di mana em, saya membenarkan fungsi having-nya yang memang tempatnya itu untuk memfilter hasil grup seperti average salary. Nah, ini kita tuh disuruh untuk untuk memfilter manager ID yang gajinya berdasarkan manager ID yang gajinya itu di bawah 16.000. Berdasarkan hasil tersebut, kita mendapatkan bahwa ada beberapa manajer ID yang gajinya 16.000 dan ini masih ada di bawahnya lagi tapi karena tidak muat untuk dimasukkan, saya jadi hanya screenshot yang bagian atasnya. Nah, yang B sekarang. B ini salah karena seleksi di number dan count title butuh group by. Group by CD number untuk menghitung count title-nya per CD number. Tanpa group by, query ini itu akan error. Maka dari itu saya benarkan menggunakan, nah kita menggunakan select count bintang atas. Nah, ini fungsinya itu untuk menghitung total baris yang memenuhi kondisi where. Yang dimana where ini merupakan yang CD number-nya di bawah 93. Nah, ini tidak perlu group by. Jadi, group query ini valid. Dan hasilnya itu berarti ada CD number yang di bawah 93 itu ada 3 CD number. Nah, yang C. Yang C ini salah karena select ID, max ID, artis, AS, artis itu tidak konsisten. Jadi, nah max ID ini kan adalah fungsi agregasi. Nah, tapi artis itu tidak dan tidak ada pengelompokan untuk artis juga. Maka dari itu, having ID kurang dari 50 itu salah karena having harus pakai fungsi agregasi bukan kolom langsung seperti ID. Nah, maka dari itu ini kenapa benar? Karena saya sudah benarkan karena um, select ID max to number sekian menggunakan fungsi agregasi dengan benar.
dan dipadukan juga dengan group by ID dan having serta where. Nah, digunakan dengan tepat untuk memfilter data. Nah, apa fungsi dari kode ini adalah kita untuk memfilter ID yang di bawah 50 dan memiliki durasi 3, 6, dan 10. Nah, kita habis itu kita kelompokkan. Maka dari itu kita mendapatkan hasil seperti ini, ada 48 dan 47. Untuk yang D, ini tuh salah kodenya karena ketika when rental fee dan to number dan seterusnya tidak benar-benar menghapus per personnya, hanya mengganti per personnya dengan dengan hasil yang kosong, tapi string yang dihasilkan tetap tidak bisa langsung dikonversi ke angka oleh to number tanpa pembersihan lebih lanjut. Nah, sudah saya benarkan. Kenapa ini benar? Karena fungsi when itu sudah membersihkan string dengan benar dan menghapus per person dan spasi sehingga to number bisa mengkonversi hasilnya menjadi angka tanpa error. Nah, ini merupakan kodenya di mana fungsi ini adalah untuk memfilter lokasi yang ID-nya itu kurang dari 100, setelah itu fee-nya, nah habis itu berdasarkan lokasi type dan oke. Selanjutnya kita masuk ke untuk menulis soal untuk kita disuruh menuliskan ulang query yang sudah disediakan dan hasilnya itu tetap sama. Nah, jadi saya sudah menuliskan query yang baru tanpa menggunakan distinct. Jadi max song ID-nya ini udah mengembalikan satu nilai tunggal. Jadi nggak perlu distinct. Nah, karena distinct-nya juga nggak berpengaruh dan itu malah ngebuat query ini kurang efisien. Dan juga saya menggunakan subquery, yaitu merupakan nih select select song ID ini. Nah, itu tuh untuk memfilter data terlebih dahulu, mengambil dari max song dari hasilnya. Dan ini juga habis itu setelah itu berdasarkan table di track list, habis itu yang di mana tracknya itu 1, 2, 3. Ini kita tuh kita harus mensortir dari track 1, 2, 3 dan itu kita sudah dapat hasilnya itu merupakan 49. Nah, habis itu kita disuruh untuk menentukan true or false lagi. Yang di mana kita tuh ditanya, kenapa yang A ini benar, statement A ini benar, em, karena alasannya ketika di SQL, ketika kita ingin menggunakan fungsi group seperti sum atau average di select, semua kolom individual yang bukan bagian dari fungsi group harus ada di group by. Ini karena SQL perlu tahu cara mengelompokkan data untuk kolom-kolom tersebut agar hasilnya konsisten. Misalnya, select department ID, average salary from employees akan error karena department ID itu tidak ada di grup. Nah, query yang benar adalah select department ID, habis itu select department ID, average salary from employees group by department ID. Aturan ini memastikan data dikelompokkan dengan benar. Nah, selanjutnya nomor 6 kita disuruh untuk menuliskan kode untuk menentukan rata-rata tertinggi dan terendah di setiap departemen. Nah, saya menggunakan query itu menggunakan fungsi select around max average salary 2, yaitu ada max average of department yang untuk menentukan nilai max gaji rata-rata yang tertinggi di departemen tersebut dan untuk minimumnya. Nah, berdasarkan dari from table employee dan digrupkan dari manager ID. Nah, berdasarkan itu kita mendapatkan ini bahwa maksimum average di departemen itu ada di 24.000 dan rata-rata terendah ada di 2.925. Nah, selanjutnya di sini
Kita disuruh untuk menuliskan query yang dimana untuk mengembalikan nilai rata-rata maksimum dari setiap departemen dari table employee. Saya menuliskan query itu adalah select average max salary untuk menghitung rata-rata dari max salary-nya, habis itu di group by departemen ID. Nah, kita mendapatkan hasilnya di rata-rata setiap departemen itu ada 10.775. Nah, kita lanjut em, lanjut ke section set operators. Nah, sama seperti tadi kita disuruh untuk menentukan nih. Kita disuruh untuk menentukan vocabulary-nya berdasarkan definisi yang telah diberikan. Nah, untuk yang pertama ini, vocab yang cocok apa? Yang fungsinya itu operator yang mengembalikan semua baris dari kedua tabel dan menghilangkan duplikat kolom yang dibuat untuk mencocokkan query di tabel lain. Nah, menghilangkan duplikat. Nah, itu merupakan vocab dari Union. Selanjutnya, kolom yang dibuat untuk mencocokkan query di tabel lain yang tidak ada di kedua tabel. Nah, itu tuh merupakan pengertian dari to char null. Selanjutnya, em, operator apa yang fungsinya untuk mengembalikan setiap seluruh baris dari kedua tabel termasuk duplikat. Nah, ini merupakan pengertian dari union all. Selanjutnya, set operators. Yang itu pengertiannya adalah digunakan untuk mengkombinasikan hasil dari satu single hasil dari beberapa select statement. Nah, ini merupakan pengertian dari set operators. Yang kedua, operators apa yang mengembalikan baris yang unik untuk setiap tabel. Nah, itu merupakan vocabnya dari minus, pengertian dari minus. Selanjutnya, itu ada operator apa yang mengembalikan baris yang sama pada ketua tabel. Nah, itu merupakan fungsi dari intersect. Nah, nomor dua, di sini kita disuruh untuk menyebutkan macam-macam dari set operator. Set operators itu ada empat, yaitu ada union all, union union biasa, minus, dan intersect. Nah, untuk nomor selanjutnya, kita itu disuruh untuk menuliskan query yang dimana query ini difungsikan untuk mengembalikan employee ID, job ID, hire date, dan departemen ID dari semua karyawan. Dan query kedua itu untuk mencantumkan employee ID, job ID, start date, dan departemen ID dari table job history dan gabungkan hasilnya menjadi satu output tunggal. Nah, jadi kita tuh disuruh untuk membuat dulu kita mengkelompokkan berdasarkan employee ID, job ID dan sekiannya. Habis itu dari job history juga. Nah, habis setelah itu setelah kita dapat dua table tersebut kita satukan. Nah, nah dari itu saya menggunakan query ini. Nah, nanti kita dapat hasil bahwa sesuai yang diinginkan itu ada tabel untuk employee ID, job ID, hire date, dan departemen ID. Nah, selanjutnya, untuk kedua, kita disuruh untuk mengurutkan output berdasarkan employee ID agar lebih mudah dikenali. Nah, berdasarkan data yang sudah ada tadi, kita disuruh mengurutkan berdasarkan employee ID-nya. Jadi ini hasilnya itu nanti diurutkan berdasarkan satu, 2, 3 dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Nah, habis itu nah yang kedua nih, kita disuruh untuk melis daftar semua karyawan yang belum pernah berganti pekerjaan sekalipun. Nah, di sini saya menggunakan fungsi select distinct employee from employee dan kita kurangi yang mana employee ID ini yang nggak ada di job history. Nah, maka dari itu yang nggak ada karyawan yang nggak ada di list job history itu akan masuk ke dalam kode ini dan itu ada 100, 103, 104, 107. Nah, habis itu untuk yang nomor selanjutnya ini kita disuruh untuk mengelis yang mempunyai at least pernah ganti satu job. Nah, kita itu menggunakan fungsi berdasarkan jadi kita suruh ngecek
ada di kita cek di table employee itu kalau emang ada di job history, nah maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa dia tuh punya satu lebih dari pernah ganti satu pekerjaan. Nah, kita menggunakan jadi select distinct, employee from employee, kita kita cari intersect, select distinct dari job history-nya kalau ada kesamaan. Nah, ini merupakan ada outputnya buat ada lima karyawan yang pernah mengganti pekerjaannya setidaknya sekali. Habis itu kita tuh disuruh untuk menggunakan operator union, kita disuruh untuk menuliskan ID karyawan, ID pekerjaan, dan gaji semua karyawan. Nah, kalau gajinya itu nggak temukan, kita tuh disuruh untuk nampilkan angka nol. Nah, maka dari itu kita menggunakan union. Nah, select employee ID, job ID, NPL salary nol from employees. Union select employee ID, job ID nol from job history order by employee ID. Nah, ini merupakan query-query yang sudah saya buat. Terima kasih telah ditonton, Pak Arwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.